Halo bro, ketemu lagi di bengkel Zona Speed. Nah, kali ini ada motor Yamaha NMAX. Motor ini punya keluhan sebenarnya udah lama. Dulu udah pernah saya bikin videonya juga. Jadi kalau di kecepatan 60 tiba-tiba motor ini ngedrop. Speed sensor ini dulu mati, tapi udah saya akalin bisa nyala. Di kecepatan 60 udah normal lagi. Karena apa? Nah, ini NMAX ABS. NMAX ABS modulnya udah rusak. Modul udah rusak, jadi dulu itu coba saya akalin. Yang penting di speedometernya bisa nyala. Nah, sekarang permasalahannya adalah modul ABS. Dulu waktu pas ngakalin itu saya hanya ngakalin yang penting speedo jalan, motor tidak ngedrop lagi di kecepatan 60 km/jam. Nah, udah sembuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah modul ABS-nya ini sekarang nyala terus. Jadi modul ABS-nya walaupun motor nggak di-onin, ini motor dalam kondisi mati ya. Nih, ini kondisi mati. Tapi ini ada suara dengung di sini nih. Nih, dengerin. Nah, itu kalau denger itu ada suara dengung ya. Nah, suara dengung itu adalah suara modul ABS. Ini modul ABS-nya udah konslet ini, udah rusak, errornya udah parah sampai suara dengung. Nih dengerin lagi suara dengungnya ya. Ya itu kalau ngedengar suara dengungnya modul ABS. Nah, terus gimana cara matiin modul ABS-nya? Ya mau nggak mau ya modul ABS-nya dicopot. Kalau dicopot, motor nanti nggak bisa normal, kecepatannya akan ngedrop. Lalu caranya gimana? Ya kalau cara ada beberapa versi ya. Cara Sultan. Nah, kalau cara Sultan ya ganti kabel body full, sama ganti ECU yang non ABS. Kabel body non ABS sama ganti ECU yang non ABS. Itu cara yang paling enak tuh, udah tinggal plug and play, nggak apa-apa, nggak ada merubah apa-apa. Itu udah pakai kabel body sama ECU yang non ABS. Cara yang kedua itu hanya ganti hanya ganti ECU-nya aja, ECU yang NMAX non ABS, terus ngakalin kabel bodinya dipretelin, diakalin, dirubah jalurnya menjadi jalur non ABS. Nah, tapi ya namanya akal-akalan kan tergantung yang punya motor nih. Kalau mau yang oke, enak, nyaman, nggak ada was-was apa-apa, oke, ganti kabel body full set yang non ABS. Tapi kalau misalkan dananya mepet nih, ganti ECU-nya aja bisa itu. Bisa diatur. Terus kalau yang versi hemat banget ya, tadi sebelumnya ini motor udah saya akalin, yang penting motor jalan, sensor ABS nyala terus nggak ada masalah, yang penting motor normal di kecepatan 60 km/jam dia nggak ngedrop. Speedometer juga jalan, angka speedometernya jalan normal seperti biasa. Nah, tapi ini akhirnya ujung-ujungnya itu modul ABS-nya nyala terus, konslet. Nah, ya udah, ini yang punya motor akhirnya mau ganti. Sekalian aja daripada ngakalin segala, ganti kabel body sama ECU-nya. Ini ECU-nya kodenya 2DP-H591A strip 10. Terus kabel bodinya ini 2DP-H2590 strip 31. Ingat ya, harus pakai NMAX yang non ABS. Baik itu ECU sama kabel bodinya harus non ABS. Harganya berapa? 2 juta rupiah pas. Siapin duit 2 juta rupiah pas. Nah, sekarang tinggal pasang kabel body sama ECU NMAX non ABS ke NMAX ABS. Jadi ini NMAX ABS-nya di downgrade jadi non ABS. Oke, ini kabel bodinya lagi proses dicopot-copotin. Udah tinggal sedikit lagi dilepas. Nih kabel bodi lamanya.
Ntar lagi dicopot, udah selesai. Nah, ini ganti ECU sama kabel bodi yang non ABS, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau apa namanya ini, nah ini yang namanya modul ABS itu ini modul ABS kalau udah rusak otomatis rem ABS-nya nggak berfungsi ya. Meskipun modulnya rusak, untuk pengereman tetap normal. Hanya saja fitur ABS-nya nggak akan berfungsi. Jadi kalau misalkan ngerem mendadak, nggak ada itu pengereman yang terasa endut-endutan, itu nggak ada. Karena modul ABS-nya udah rusak. Nih. Jadi kalau nanti udah diganti non ABS ya modulnya dilepas aja atau biarin gini aja. Udah dibiarin gini aja juga nggak ada masalah. Kalau untuk, nah ini kabel bodinya, nih kabel bodinya udah dilepas nih. Tuh, sekarang pasang yang baru ya. Perbedaan kabel bodi yang ABS sama non ABS itu perbedaan mencoloknya di bagian soketnya. Tentu saja ini soket, kalau ini soket ECU. Nah, ini soket modul ABS-nya. Kalau yang di non ABS ini nggak ada. Nih. Kalau yang di non ABS ini hanya ada soket ECU aja, soket ECU. Untuk soket modul ABS-nya nggak ada. Nah, ini harganya 1.200.000-an kabel bodi NMAX non ABS. Oke, sekarang lanjut dipasang. Lumayan ya, ganti kabel bodi sama ECU-nya habis 2 juta. Itu kalau mau gampangnya sih. Tapi kalau misalnya mau yang lebih irit ya ganti ECU-nya aja. Kabel bodi yang non ABS itu bisa diakalin. Tapi kalau yang lebih enak ya udah kayak gini, nggak ada potong-potong kabel, nggak ada solasi-solasian, ya udah ini lebih aman. So, ya kalau yang lebih aman ya kayak gini, ganti kabel bodi full set. Oke, lanjut pemasangan ya. Oke, semua sudah terpasang, semua kabel bodinya udah kepasang. Ini mau ngetes dulu akinya, coba dipasangin tanpa jok dulu, tanpa bagasi. Nah, ini sekarang dites. Oke, nyala. Nah, kemudian hidupin. Oke, udah nyala ya. Cuman kalau hanya ganti kabel bodi sama ECU, ini sensor ABS-nya ini masih nyala terus. Ini udah biarin aja karena udah nggak berfungsi lagi, udah nggak ada fungsinya kan. Karena ini kalau di sensor indikator ABS ini mau dimatiin, ini mesti ngakalin kabel yang di soket speedo. Ini dibiarin dulu aja. Nah, kalau yang ini udah selesai, karena ini modulnya tetap dipasang. Ini modul tetapi udah nggak ada soketnya lagi. Ini soketnya udah nggak ada. Jadi modul hanya kepasang buat nyambungin sistem pengereman aja. Lebih bagus itu sebenarnya selang remnya juga diganti. Karena semakin lama nanti modul ABS-nya ini akan bocor. Kalau udah bocor, otomatis minyak remnya jadi pada keluar kan, ngerembes, remnya jadi ngempos. Jadi kalau emang lebih bagus buat sistem pengeremannya biar aman ya sekalian ganti selang rem. Tapi kalau buat sementara dulu sih bisa aja, modulnya tetap dipasang, pengereman tetap normal, nggak ada masalah. Tapi kalau udah mulai modulnya udah ngerembes,
remnya udah mulai kelihatan ngempos, nah itu lebih baik diganti selang remnya aja ya. Oke, jadi ini udah selesai. NMAX ganti kabel bodi sama ECU yang non ABS. NMAX ABS diganti yang non ABS. Kalau ini ya, ini kan speedometernya speedometer punya ABS ya. Kalau mau ganti yang punya non ABS udah tinggal pasang aja. Nanti indikator ABS-nya kan nggak ada yang punya speedometer yang punya NMAX non ABS ya. Nah, ini itu bisa langsung mati itu. Tapi kalau versi iritnya ya ini di apa namanya, kabel speedometer diakalin aja. Ada yang dilepas agar sensor apa indikator ABS-nya yang di speedo itu nggak nyala. Meskipun ini nyala, ini udah nggak berfungsi kemana-mana, udah nggak ada hubungannya lagi. Motor tetap normal, kecepatannya tetap normal, di kecepatan 60 km/jam tetap normal. Ini speed sensornya bisa dites. Game di putar ban ngarep. Nah ya, speedometer jalan ya, tuh speedometer udah jalan. Jadi buat kecepatan di 60 km/jam udah nggak ada masalah. Oke, sekian dari aripisto.com melaporkan dari bengkel Zona Speed. NMAX ABS karena modulnya rusak diganti, dirubah menjadi NMAX non ABS. Dananya habis berapa? Tadi udah saya utarakan, ganti kabel bodi sama ECU itu habis 2 juta. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Matur nuwun.